Jangan beli unit ini kalau kalian nggak mau nyesel. Apa saja unitnya? Tonton terus videonya. Oke teman-teman, kali ini saya bakal buat salah satu video yang menjelaskan sebuah power di setiap unit. Untuk video kali ini kita berbeda, mengusung tema yang berbeda, yang biasanya kita bahas berupa spesifikasi ya. Sekarang saya bakal bahas kekurangan unit-unit yang harganya murah, terutama buat teman-teman yang memang mengejar untuk penggunaan berburu untuk unitnya. Ini nanti ada beberapa unit yang bisa saya spill, kurang lebih ada 3. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah. Oke, apa saja unitnya itu nanti langsung saja ya. Oke teman-teman, yang pertama itu ada di bagian unit uklik ya. Ini unitnya itu harganya 500.000, tapi ada juga di beberapa toko itu yang harganya di bawah 500.000 itu juga ada. Unitnya itu uklik kecil, nggak cocok untuk berbuat digunakan untuk berburu ya. Unitnya itu seperti ini. Oke, kalau teman-teman butuh unit untuk digunakan sebagai pegangan, cuma pegangan ya, ini cocok banget untuk unitnya. Harganya itu 500.000. Kenapa unit ini tuh nggak cocok dibuat untuk berburu? Karena ada beberapa faktor dari unit ini. Ini unit yang saya pegang itu Innova Mini. Oh ya, ini buat video kali ini tuh saya nggak pengen menjatuhkan salah satu merek ya. Cuma ini saya hanya memberikan sebuah informasi edukasi buat teman-teman yang kalau pengen kalau pengen teman-teman beli unit untuk digunakan berburu, unit ini beberapa itu nggak cocok untuk penggunaannya karena ada beberapa faktornya. Oke, kita lanjut ya. Ini buat unitnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari larasnya yang kecil. Ini larasnya itu cuma panjang di 20 cm, 20 sampai 23 cm untuk bagian dari larasnya. Jadi memang untuk penggunaan nggak bisa jauh, dan untuk bagian dari akurasi nggak bisa diandalkan untuk unit ini ya. Sekalipun ada berupa visir di depan maupun belakangnya, unit ini itu tetap agak susah digunakan. Ya bisa saja sih sebenarnya, tapi susah untuk dapetin sebuah pengenaan yang bagus di unit ini itu susah. Ini unitnya itu Innova, dari keluarga Innova tapi yang ukuran kecil. Ini kalau teman-teman butuh sebuah unit yang cuma dibuat jaga-jaga di rumah itu cocok untuk unitnya. Tapi kalau berburu untuk mengendalikan beberapa hama kayak tikus itu kurang cocok untuk unitnya. Ini dia juga dipengaruhi dari berupa pompaannya yang kecil. Pompaannya itu juga sedikit dari unit ini. Jadi sudah paket yang lengkap. Kalau teman-teman cuma butuh untuk unit ini itu digunakan sebagai pegangan atau punyaan untuk unitnya ya, ini cocok. Memang cocok. Memang dari harganya itu yang murah, dan untuk unitnya itu juga kecil, ya nggak terlalu makan tempat kalau kita taruh di rumah ya. Ini unitnya itu cuma kuat di 6 kali pompa, maksimal di 6, minimalnya itu di 3 kali. Kalau teman-teman pengen ambil unit ini terus digunakan untuk berburu tikus itu sebenarnya bisa, cuma akurasinya yang agak susah. Sekalipun kita nanti harus pakai ya, untuk teleskop juga agak susah sih untuk pasang di unit ini. Oke ya, coba tak kokang ya, tak kokang di 6, kok kokang tuh. Pompa dia, pompa di 6. Masuk kayak nih. Ya, kurang masuk ternyata pompaan saya tadi. Ini buat unitnya. Nah, ini. Belum masuk pompaan saya tadi. Ya. Di 5 saja ya. 5. Untuk unitnya itu memang kuatnya segitu. Dan untuk suara juga kayak gitu tadi. Jadi untuk penggunaan lebih cocok digunakan sebagai kalau orang Jawa itu nyebutnya duet-duenan. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan untuk penggunaan di dalam ruangan sekalipun digunakan ya. Dan untuk penggunaan pun untuk power dari unit ini itu pun juga kecil seperti itu tadi. Suaranya dan juga pompaannya kan juga berpengaruh. Jadi untuk penggunaan ya nggak bisa banyak, nggak bisa jauh, nggak bisa banyak, nggak bisa keras untuk suaranya. Untuk penggunaan pastinya juga jarak juga nggak bisa jauh. Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, berulang-ulang kali malah. Ini buat jarak itu kurang lebih maksimal di 10 meter. Jadi kita bayangkan untuk 10 meter itu seperti apa, kurang lebih ya. Soalnya untuk unit ini tuh juga pernah digunakan di 10 lebih juga bisa. Cuma itu nanti ya kita harus pompanya itu agak banyak. Ya tetap mainnya di maksimal kali pompa. Untuk unitnya itu memang kecil, jadi penggunaan juga ya kalau kita bayangkan untuk unit yang kecil seperti ini dan power seperti itu tadi, pastinya tidak cocok untuk digunakan untuk berburu. Ini unitnya itu lebih cocok digunakan sebagai pajangan di rumah, atau kalau nggak gitu kalau teman-teman pengen ospek calon mantu nanti juga bisa ya. Oke ya, ini unitnya harganya itu di 500.000, dipengaruhi juga untuk bagian dari tabung kecil di dalamnya. Jadi untuk bagian tabung dalamnya itu memang kecil.
sehingga untuk jumlah pompaan nggak bisa banyak, dan untuk stangnya kan ini juga kecil kan tadi ya, juga pendek untuk stang pompaannya. Oke, untuk visir main untuk unit ini, bagian visirnya itu enak memang, dari bagian visirnya itu memang enak, dan untuk penggunaan juga agak susah sih untuk pistol, model pistol seperti ini ya. Kita kalau pakai satu tangan seperti ini buat bidiknya itu pasti sering goyang, bahkan segini pakai dua tangan pun gini juga agak susah untuk penggunaannya. Oke, ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua, itu sama di unitnya yang model seperti ini tapi modelnya PCP. Nah, unit keduanya itu seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian dari ukuran juga kecil kan, jadi untuk penggunaan juga nggak bisa jauh-jauh. Ada beberapa kekurangan juga di unit ini seperti ini, jadi untuk penggunaan pastinya teman-teman nanti bisa dipikir-pikir dulu kalau beli unit yang modelnya seperti ini. Oke, yang pertama itu nanti teman-teman bisa pertimbangkan untuk pembeliannya, karena unitnya itu sekalipun dia PCP, untuk penggunaannya kan memang ya juga nggak bisa jauh, juga agak susah untuk mengendalikannya. Semakin kecil unit itu kadang-kadang juga semakin susah dikendalikan. Ini unitnya itu pakai laras di ukuran 30 ya, 32an lah untuk panjang larasnya ya. Jadi untuk penggunaan ya oke lah, masih bisa di 10 meter lebih itu masih bisa. Tapi nanti bakalan jadi kendala di bagian sininya teman-teman, penyimpanan tabungnya. Dia pakai UD38 sebenarnya, tapi untuk bagian penyimpanannya ruangnya itu kecil. Jadi untuk penggunaan pastinya juga sering mompa untuk unit-unit yang seperti ini. Enggak melulu yang di UD38 itu boros. Semua unit yang modelnya seperti itu ya seperti ini. Rata-rata untuk penggunaannya memang sering-sering mompa, terutama untuk senapan angin ya, bukan senapan api. Oke ya. Untuk unit yang seperti ini pun seperti itu tadi ya, seperti yang Innova tadi, untuk pengendaliannya dia susah, dan untuk bidikan karena unit ini nggak ada visirnya, nanti teman-teman harus nambah untuk bagian alat bidik optik ya, alat bidik optik nanti bisa pakai red dot, bisa juga pakai berupa teleskop yang ukuran kecil, baik ukuran yang model buntung maupun yang memang ukurannya kecil. Jadi untuk penggunaan ya bisa teman-teman pertimbangkan ya. Ini untuk bagian relnya itu memang ukuran rel 11, jadi banyak cocoknya kalau teman-teman pasang untuk berupa red dot dan juga teleskop itu banyak cocoknya. Tapi untuk bagian dari settingnya, nah itu jadi pertimbangan juga. Jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau pengen ambil unit yang modelnya seperti ini, untuk bagian setting dan juga pemompaan pastinya nanti juga agak menyusahkan. Unit ini tuh ruangnya kecil, jadi untuk penyimpanan nggak bisa banyak. Ini coba ya, tak cek ini posisi, oh jangan deh, anginnya tinggal 1000 soalnya. Ini sudah lama nggak saya pompa juga. Ini unitnya itu sekilas kayak ada setelan power ya di bagian belakangnya, tapi kayaknya perlu kita coba dulu teman-teman. Seingat saya soalnya ini nggak bisa diputar untuk setelan powernya, jadi untuk penggunaan ya setelan power bawaan pabrik, dan untuk sambung tabung ke belakangnya pun juga nggak ada untuk unit yang saya pegang ini. Oke, penggunaannya memang set lever, memang bisa juga digunakan untuk berupa penggunaan magazin, tapi itu tadi harus dipertimbangkan juga dengan proses atau penggunaannya nanti. Oke ya, ini 1099 dari Benyamin. Kalau teman-teman butuh unit dengan model kecil nanti bisa diikutkan ke daftar list teman-teman ya. Total masih ada 10-an untuk unitnya, kemarin di 20, sekarang tinggal di 10-an. Maksimal pengisian pun juga nggak bisa banyak, cuma di 2500 PSI ya, kuatnya di 2700 maksimal pengisian, tapi sarannya di 2500 saja. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri ya untuk bagian dari penggunaan. Soalnya dari pemakaian unit ini itu terutama di bagian penyimpanan anginnya, satu kali pakai itu satu kali tembak ya, biasanya itu kurang lebih di paling irit di 300 PSI sekali turun ya. Ya memang sekali tembak langsung turun di 300 atau 3 bar untuk penggunaannya. Ya memang konsekuensinya seperti itu untuk bagian dari tabung kecil, dan untuk bagian dari penyimpanan pun juga nggak bisa banyak. Oke ya, sekalipun untuk bagian dari larasnya agak panjang, untuk penggunaan agak berat dikit. Jadi untuk penggunaan satu tangan gini nanti teman-teman juga pastinya susah. Sarankan pakai dua tangan seperti ini biar lebih stabil untuk penggunaannya, tapi harus masang red dot, atau kalau nggak gitu dipasangan teleskop. Oke ya, ini unit yang kedua. Tak sekali lagi unit yang ketiga, ini produk kita juga. Untuk unit yang ketiga itu di sini teman-teman. Ini salah satu produk kita yang laris, tapi yang gen pertama. Ini unitnya itu Rembol RX Monel, cuma yang generasi pertama. Ini salah satu unit yang sempat harus jadi sebuah pertimbangan baik saya maupun pembelinya, karena pembeli mungkin lebih ambil ke harga murahnya, kalau saya lebih ambil ke enaknya sebenarnya ya.
Ini untuk unitnya itu dia harganya kemarin di 880.000 waktu sebelum kita kebanyakan stok. Sekarang harganya itu di 915.000. Ini yang gen pertama. Kekurangannya banyak dan minusnya sama saja sih, minus dengan kekurangan banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil ini, harganya itu sekalipun selisih 50.000 dengan yang gen kedua, lebih saya sarankan ambil yang gen kedua saja. Untuk penggunaan soalnya dia lebih enak untuk formasi penggunaannya, untuk permainannya itu juga lebih enak. Jadi kalau teman-teman butuh unit yang lebih enak dari keluarga Rembol Monel, nanti bisa ambil yang gen keduanya saja, jangan yang gen pertama, saya yang susah nanti. Oke ya, ini buat unitnya itu cuma ada satu track. Kalau yang ini bisa saya kupas secara detail ya. Ini cuma ada satu track untuk bagian dari unitnya, bagian sininya. Satu trek penarikan, dan modelnya dia ini pakai model Benyamin untuk treknya. Putar untuk penggunaannya, untuk penggunaan dari penggunaan dari penarikannya ya, penarikan kokangnya itu dia model putar. Dan untuk penggunaan yang selanjutnya itu adalah minus di bagian sininya. Tarikannya itu kadang-kadang di sini juga masih berat buat tarikannya. Sekalipun dipasang ini setelan power, ini tuh sebenarnya juga nggak terlalu berpengaruh untuk penggunaannya. Jadi untuk penggunaan juga agak susah dimainkan. Ini untuk bagian dari sininya, yang kedua itu di bagian tarikannya yang susah. Kadang seret, kadang juga nggak bisa ditarik untuk unitnya. Kenapa dijual Mas? Saya sudah berusaha menjelaskan semaksimal mungkin ya, baik ke CS maupun ke pembelinya. Soalnya untuk unit ini juga memang membuat saya pusing di belakang itu. Saya bagian akurasi unit ini tuh sekarang ya agak pusing-pusing dikit lah sekarang ya. Kalau dulu itu cuma satu kali tembak, sekarang karena kemarin beberapa minggu yang lalu itu ada salah satu komplainan berupa penggunaannya itu, terutama di bagian grouping dia melebar terus. Akhirnya saya sekarang lebih ke condong grouping daripada ke bagian akurasi. Iya, susah soalnya teman-teman. Oke ya. Satu, bagian tarikannya yang terlalu pendek. Yang kedua, tarikannya yang agak susah. Yang ketiga di bagian sininya, ini buat pelatuknya itu kadang-kadang gampang lepas dari cantolan treknya, cantolan picu treknya itu kadang-kadang gampang lepas. Jadi ya sering-sering kalau teman-teman punya tenaga kuat, nanti bisa ditarik gini sampai tak. Ini pas waktu lepas kan nggak bisa ditarik kan teman-teman. Pas waktu teman-teman tarik gini, dak sampai ininya ke bawah, ini nanti otomatis dia bakalan kembali lagi ke posisi landasan pengaitnya. Maka dari itu kadang-kadang saya juga agak pusing kalau ada unit yang seperti itu, buka lagi, soalnya untuk bagian dari popornya. Ada cara khusus kalau saya malas buka, terutama kalau nggak ada obeng di belakang itu saya saya tarik gini, dak sampai bunyi suara dak. Habis itu bakalan balik lagi untuk bagian dari sininya ya. Oke, itu tadi yang ketiga. Terus itu bagian yang selanjutnya adalah bagian dari powernya yang gede banget. Powernya itu kenceng banget. Dia nggak imbang sama penggunaan di larasnya untuk unit ini. Maka dari itu kita sekarang insya Allah bakalan kita stop untuk penggunaan ini karena merepotkan pengakurasinya. Total ada dua pengakurasi, satu saya, yang satunya teman saya di tempat yang satunya. Merepotkan. Kalau jaraknya deket mah nggak apa-apa, dapat nitik pasti ya. Kalau jaraknya lumayan jauh di 20-an itu juga merepotkan banget. Soalnya kan penggunaan di senapan PCP kan otomatis nggak bakal kan digunakan di jarak 5 meter, 10 meter kan nggak bakal. Susah bagi orangnya. Buat apa beli PCP kalau bagian dari penggunaannya nggak bisa jauh? Pastinya gitu kan. Maka dari itu sekarang kita sudah mulai men-stop untuk produksi unit ini, lebih kita fokuskan ke unit yang gen kedua, untuk unit yang Rembol RX. Oke ya. Itu tadi yang bagian powernya yang gede terlalu kencang, dan untuk bagian dari larasnya yang pendek untuk unit ini. Jadi untuk bagian penggunaan juga agak susah pastinya. Seperti kita ketahui ya, kalau hitung-hitungannya itu semakin gede dari powernya, maka untuk bagian dari larasnya itu juga harus bisa mengimbangi untuk bagian dari panjangnya. Karena unit ini bagian powernya itu gede, kenceng, tapi untuk bagian dari larasnya kurang imbangin. Jadi untuk bagian itu tadi, grouping dan juga akurasinya juga agak susah. Oke, ini untuk penggunaan merepotkan bagi saya dan pembelinya kalau memang nggak benar-benar mempelajari unitnya. Saya pun setiap satu unit itu harus benar-benar nyoba dulu untuk bagian dari visir. Nah, ini juga bagian dari kekurangan yang selanjutnya. Untuk bagian dari visirnya itu juga susah teman-teman. Ini visirnya kan paten, jadi nggak bisa
disetting untuk kiri kanannya kurang ke kiri atau kurang ke kanan itu juga nggak bisa disetting karena dia paten untuk bagian visirnya ya. Kecuali yang Gen 2 itu alhamdulillah untuk bagian dari visir pas tengah terus. Cuma kalau seumpama kita lakukan perhitungan agak melenceng dikit itu nanti bisa dihitung kalkulasi dikit lah untuk bagian yang Gen 2. Gen 2 kita ada dua versi, ada yang pakai visir paten, ada juga yang visirnya bisa dinaik turunkan untuk bagian settingannya, kiri kanan juga bisa. Cuma untuk sekarang kita lebih ready ke yang visir paten, soalnya untuk bagian dari penggunaan juga enak untuk penggunaannya ya. Untuk power kurang lebih hampir sama sih sebenarnya Gen 2 sama Gen 1, cuma lebih stabil untuk digunakan akurasi dan juga digunakan untuk penggunaan di grouping itu lebih stabil yang Gen kedua. Total saya kemarin itu untuk Gen kedua paling cepat cuma di 3 menit termasuk video akurasinya untuk settingnya. Jadi cuma pasang teleskop, arahin dulu buat bagian visirnya ke arah bagian kertasnya, kertas bagian belakang itu ya buat akurasi itu, kertas grouping. Habis itu kita pasang untuk bagian dari teleskopnya, catok rapet, tarik kokang, tembakan, geser dikit, habis itu bisa dibuat akurasi. Kalau yang kedua, kalau yang ini susah. Nah ini, oh ya selanjutnya ada juga di bagian sininya teman-teman. Antara rel tele dan juga visir belakangnya, dia tuh menurut saya terlalu mepet untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan benar-benar harus ngatur untuk bagian dari apanya itu, rel mountingnya. Jadi kalau teman-teman cuma pakai rel mounting, ngandelin rel mounting bawaan teleskop standar yang ukuran 11 pendek itu ya susah untuk penggunaannya. Karena unit ini kalau pakai rel mounting itu harus pakai rel mounting tinggi. Jadi untuk teleskop lensa depan biar nggak kebentur sama ini. Selisih cuma segini teman-teman. Jadi antara lensa depan dan juga visir belakangnya itu dia selisihnya cuma segini. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan pakai rel mounting tinggi kalau teman-teman pakai punya unit yang seperti ini, tapi posisinya itu bagus untuk bagian dari groupingnya. Oke ya. Dan untuk bagian dari teleskop yang ke belakangnya itu juga jadi salah satu ininya juga. Salah satu kekurangan di bagian sini juga masuk ke bagian yang pertama tadi. Tarikannya kadang-kadang kebentur antara lensa posisi badan lensa belakang dan juga tarikannya ini juga agak kebentur. Maka dari itu bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk unit ini ya. Ketiga, dan yang satu lagi saya punya satu unit, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk penggunaan di jarak 30-an meter. Unitnya itu adalah single shoot Kuningan. Oke, untuk unit yang keempat itu ini teman-teman, single shoot Kuningan, tapi nanti untuk pembahasannya nggak bakal sepanjang yang Rainbow Monel tadi. Soalnya alhamdulillah untuk unit ini sekarang membuat hati saya senang, karena untuk bagian dari visir dia rata-rata sudah pas, untuk settingannya itu enak. Terus untuk bagian dari penggunaan dia sekarang lebih bagus lagi, untuk bagian power lebih stabil, nggak seperti awal-awal kita buka untuk unit ini ya. Awal-awal itu juga memang menyusahkan, terutama di bagian power dia kurang stabil, FPS naik turun. Dan untuk bagian penggunaan ya seperti itu tadi, laras memang bagus, dia di panjang 55, dan untuk bagian dari tabung dia juga satu tipe, jadi nggak sampai timpang untuk bagian dari perbedaannya. Dia untuk bagian dari tabung ini pakai tabung kecil, dan untuk bagian dari per sekarang dia pernya itu lebih ke per yang ukuran sedang. Kalau kemarin waktu awal-awal itu hampir ke lembek sih, terlalu lembek. Jadi untuk bagian dari setelan power selalu saya mepetin untuk penggunaannya. Alhamdulillah untuk bagian dari penggunaan sekarang stabil. Buat teman-teman yang pengen cek untuk akurasinya nanti bisa cek di video kita sebelumnya ya. Yang untuk judulnya itu ready stock unit single shoot Kuningan Jawa. Oke ya, ini unitnya yang keempat, alhamdulillah sekarang sudah bagus, jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi. Tapi untuk bagian dari tabungnya ini ukuran 22 ya, masih ukuran kecil untuk keluarga Kuningan di bagian tabungnya. Karena karena kita punya satu unit lagi yang ukurannya lebih gede untuk bagian dari tabungnya, sekalipun harganya sama, yang harganya 1.100.000 ya, ini buat harganya itu di 1,1 rupiah. Tapi kita ada dua versi, ada yang pakai tabung OD22 dan juga yang pakai OD25. Kalau yang OD25 itu di Alpaka, kalau yang 22 di ini tadi. Untuk penyimpanan oke, sekarang lebih irit, soalnya buat bagian dari pernya lebih ke sedang untuk sekarang ya. Oke, yang satu lagi adalah di keluarga Predator. Oke teman-teman, yang terakhir ini ya saya cuma nge-spill di 5 ya untuk unitnya, soalnya adanya di 5. Sebenarnya sebelumnya itu ada lagi untuk unitnya itu di Rainbow juga.
cuma nanti kalau tak cek dulu ya, kalau ada unitnya saya spill. Oke ya, ini Predator. Ini ada beberapa kekurangan dan juga kelebihannya yang bakal saya jelaskan di video kali ini. Untuk unitnya dia power gede, ya powernya gede, tapi untuk bagian dari larasnya kurang imbangin. Jadi untuk penggunaan seperti tadi, untuk penggunaan lebih dikhususkan ke penggunaan jarak yang agak dekat untuk Predator Mini. Ini untuk bagian dari penyimpanan tabung, ya dia kurang, untuk bagian dari ngimbangin di bagian powernya itu juga kurang. Dia pakai tabung ukuran 15 cm untuk bagian dari tabungnya ya. Ya memang dari dulu spek Predator Mini itu memang paten segitu sih rata-rata untuk bagian dari panjang di bagian model tabungnya terutama. Dan untuk bagian power rata-rata ya tergantung juga. Kadang ada yang lebih irit, kadang juga ada yang gede untuk bagian dari powernya. Untuk per cenderung ke keras untuk unit ini. Jadi untuk bagian dari keiritan, kalau kita perbandingkan dengan posisi gedenya powernya, dia itu nggak bisa nemu titik temunya. Jadi seumpama kita nemuin titik temu itu nanti juga harus ada perubahan di bagian unitnya, terutama di bagian pernya. Kalau teman-teman pengen ganti nanti bisa diganti, kalau teman-teman pengen motong nanti bisa dipotong untuk bagian dari pernya ya. Oke, karena itu tadi unit ini itu memang keluarga Predator, oke. Terus untuk bagian dari power juga oke. Tapi untuk bagian dari keiritan dia minusnya di bagian situ. Dan untuk dari akurasi, kalau teman-teman dapetin unit yang bagus itu biasanya antara powernya yang agak dikecilin, kalau nggak gitu memang dari larasnya yang bagus untuk penggunaannya. Oke ya, ini unit Predator, salah satu unit Predator yang memang dia sih mengusung tema mini, tapi ada pastinya kekurangannya juga ada. Kecuali kalau unit OD38 yang ukuran long, ukuran panjang, kalau kita bandingin dengan ini pastinya kalah jauh. Oke ya, ini untuk unitnya saya cek dulu. Kalau unitnya yang satunya itu masih ada, saya spill di bagian video ini. Oke, setelah saya cari nggak ada untuk unitnya, sudah kosong. Unitnya itu sebenarnya Rembol RX tabung kuningan, yang ukurannya modelnya dia itu untuk bagian dari laras dia hampir sama kayak model yang Rembol RX yang model gen pertama tadi. Jadi antara laras dan juga tabung itu sama peres seperti ini, press. Jadi untuk penggunaan dia untuk bagian dari akurasi susah, untuk bagian dari nemu untuk penggunaan di setelan power yang oke susah juga. Jadi untuk penggunaan akurasi dan juga grouping susah banget. Kalau teman-teman pengen lihat unitnya itu nanti bisa di search ya, bisa dicari di YouTube Rembol RX Sanjaya Gun Shop. Nanti bakalan ada muncul dua unit yang tabung kuningan dan juga monel. Oke ya, seperti itu tadi teman-teman buat video kita penjelasan mengenai unit-unit yang nggak cocok digunakan kalau teman-teman pengen diniatkan untuk berburu dengan jangkauan yang agak jauh untuk unitnya. Oke ya, jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa pertimbangkan dulu sebelum beli unit yang seperti itu tadi. Karena unit-unit yang seperti itu tadi untuk bagian dari harga murah, terus untuk bagian dari promo banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen cari unit yang model seperti itu tadi, hati-hati ya, nanti bisa dipertimbangkan juga. Sekalipun nanti belinya tetap di toko kita dan maupun produk kita, nanti teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk belinya. Ini buat videonya itu saya buat biar mempermudah saya juga teman-teman buat akurasinya, biar nggak pusing terus. Oke ya, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.